Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utana Fadini, tentunya dalam acara opini obrolan tas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai daerah kita tercinta nih, mengenai Provinsi Bengkulu dan penamaan tempatnya. Sebenarnya apa sih maksudnya? Nah, bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama Mbak Rika. Dengan tema kita pada hari ini, toponimi sebagai jejak sejarah lokal. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Rika. Halo Mbak Utari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kayaknya sangat bersemangat. Ya. Bahasannya menarik ini. Benar, bahasannya menarik. Ini mengenai daerah kita ya. Iya. Tapi sebelum itu pengen tahu tentang Mbaknya dulu. Iya. Asalnya ini aslinya dari mana? Saya aslinya dari Kabupaten Rejang Lebong, dari Curug. Dari Curug. Besar di sana, lahir di sana, kemudian lanjut kuliah ke Bengkulu. Jadi orang Bengkulunian lah pokoknya. Kolonian lah, pandai pokoknya. Iya. Udah stay lama di Kota Bengkulu, Mbak? Sudah sekitar 7 tahun, 7 sampai 8 tahun dari tamat kuliah sampai akhirnya dapat pekerjaan di sini. Alhamdulillah. Ini gimana menetap di Provinsi Bengkulu menurut Mbak sendiri? Seperti apa sih? Ya, Bengkulu itu tempat yang sangat memorable lah. Jadi walaupun kita pernah pergi jauh begitu kan, atau misalnya singgah ke daerah lain, Bengkulu itu punya suasana yang tidak terlupakan. Jadi pengen balik terus ke sini dan akhirnya ya memilih untuk hidup di sini, walaupun kata orang-orang ya tinggal di luar itu lebih menarik, lebih hiruk pikuk, tapi untuk orang-orang yang suka tenang kayaknya di Bengkulu ini tempat yang pas untuk tinggal gitu. Tempat yang memang baik ya, Mbak ya. Begitu. Jadi jangan lagi nih pemirsa malah malu. Kadang kan ada juga ya orang Bengkulu yang sangat disayangkan malah malu mengakui daerahnya sendiri. Padahal Mbak sendiri juga udah sempat keluar juga ya, membuktikan itu sendiri. Apakah iya enakan di luar? Ternyata enggak ya? Iya, enggak. Saya dulu pernah tinggal sekitar 1,5 tahun di Jogja. Orang-orang di Jogja itu kalau tinggal kuliah pada nggak mau balik, termasuk teman-teman saya. Iya, biasanya kayak gitu. Iya, banyak yang akhirnya walaupun ya belum kerja atau bagaimana ya nggak mau pulang kan. Tapi saya sendiri pada saat itu merasakan kayaknya enak di Bengkulu deh. Karena di Bengkulu itu selain karena keluarga besar di sini, juga budayanya itu mudah kita berbaur dengan orang-orang itu. Jadi untuk bekerja, untuk mungkin melanjutkan hidup itu enak di sini kalau menurut saya gitu. Jadi tipe-tipe orang yang kurang suka tantangan, tantangan kehidupan. Enak yang tenang-tenang aja. Iya bener, enak. Mbak ya. Sekarang kegiatan sehari-harinya ngapain aja, Mbak? Saya sekarang bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu yang alhamdulillah baru beberapa waktu yang lalu berubah jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Balai Bahasa, nah artinya ini membahas tentang bahasa terus ya? Iya, bahasa dan sastra di sana. Bahasa dan sastra, bagaimana bahasa daerah berarti salah satunya menjadi topik juga ya di sana. Nah menurut Mbak sendiri nih Mbak, kan Mbak memang berkecimpung di bahasa. Bagaimana sih bahasa daerah sekarang di Bengkulu? Yang mana kita tahu kan zaman semakin maju, semakin gaul ya. Iya. Semakin tergeser gitu. Iya, tapi bagaimana sih sebenarnya? Berarti kalau kita bahas kantor bahasa pasti mereka ada penelitian tersendiri ya mengenai hal tersebut. Nah, bagaimana mengenai perkembangan bahasa daerah di Bengkulu sekarang ini? Jadi untuk bahasa daerah di Bengkulu itu aslinya ada 3. Jadi ada bahasa Rejang, bahasa Enggano, dan bahasa Bengkulu. Nah, bahasa Bengkulu ini yang banyak turunannya atau dialeknya. Ada bahasa Bengkulu dialek Kota Bengkulu, ada dialek Serawai, ada dialek Pasemah, ada dialek Kaur, ada dialek Nasal, ada dialek Lembak, kemudian juga ada dialek Pekal, ada dialek Muko-Muko. Nah, semuanya ada 9, banyak. Jadi yang kalau misalnya kita dengar teman kita atau misalnya kita sendiri ada bahasa dusun ya, bahasa istilahnya itu. Nah, itu termasuk dalam bahasa Bengkulu, keluarga besar bahasa Bengkulu. Nah, tapi sayangnya di Bengkulu ini situasi kebahasannya itu kurang baik gitu. Karena selain karena ada pergeseran zaman, kita juga belum kuat secara regulasi maupun secara pendidikan, secara institusi pendidikan. Menurut penelitian dan juga sudah ditetapkan oleh UNESCO, bahasa-bahasa di Bengkulu ini itu paling posisi paling amannya itu
Jadi ada 6 tingkatan. Yang paling parah itu punah, kemudian terancam punah, kritis, rentan, aman. Nah, bahasa-bahasa yang aman di Indonesia itu seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang. Jadi selain sikap penutur atau orang-orang yang menggunakan bahasa itu sangat kuat dan baik, jadi mereka itu dimanapun, kapanpun selalu menggunakan bahasa daerah. Mereka juga didukung oleh regulasi pemerintah yang kuat, kemudian referensi yang banyak, dan juga dari sistem pendidikannya juga sangat bagus sekali. Nah, di Bengkulu masih kurang di bagian sananya. Jadi walaupun sebenarnya dari sikap penutur cukup baik ya, misalnya masyarakat di daerah selatan menggunakan bahasa Serawai, Pasemah, sikap penuturnya cukup baik sebenarnya. Jadi mereka dimanapun mereka tinggal tetap menggunakan bahasa Serawai atau bahasa Pasemah. Tapi kita belum punya regulasi yang kuat untuk mempertahankan bahasa itu. Nah, syukurlah selama 2 tahun terakhir ini kami dari kantor bahasa melaksanakan pelindungan bahasa. Itu sudah lahir Pergub Pelindungan Bahasa. Oh, ada pergub? Iya, ada Pergub. Itu baru disahkan di tahun 2023 akhir kemarin. Berarti pergub baru ya? Iya, masih baru, dan itu masih panjang sekali perjalanannya karena harus diturunkan lagi ke Perda dan kemudian harus diterapkan kembali ke sekolah-sekolah seperti itu. Itu salah satu isinya mengenai apa berarti, Mbak? Dalam Pergub Pelindungan itu salah satunya adalah pelindungan bahasa dan sastra daerah melalui lembaga pendidikan. Nah, jadi goals-nya atau tujuannya itu adalah supaya pelajaran bahasa daerah ini masuk lagi ke sekolah, baik menjadi pelajaran utama. Dulu ketika saya kecil di Curup itu belajar aksara ulu atau aksara kaganga. Iya. Tapi entah kenapa ketika akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi sekarang? Iya, sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada itu hanya di beberapa daerah-daerah saja tertentu yang mungkin gurunya atau kepala sekolahnya itu punya concern atau atau perhatian terhadap bahasa daerah. Selain itu tidak ada lagi karena tidak diwajibkan. Nah, jadi tujuan dari adanya Pergub itu adalah untuk mewajibkan bahasa daerah itu masuk ke sekolah-sekolah. Itu baik sekali ya memang tujuannya. Karena biar jangan sampai nih kita ketidakan, apalagi sampai ke punah. Iya, ke punah. Itu yang bahaya sekali ya. Nah, kalau anak sekolah dan juga para remaja mungkin udah pernah ada kayak pendekatan seperti itu nggak sih, Mbak, kantor bahasa mengenai bagaimana bahasa yang mereka sering gunakan? Untuk ke sekolah-sekolah selama 2 tahun ini, sejak tahun 2023 itu kami sudah melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah. Nah, program ini itu di bawah Merdeka Belajar episode 17 di tahun yang lalu ya. Nah, sebelum akhirnya berganti kementerian, nah, revitalisasi bahasa daerah ini dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, untuk Bengkulu sendiri itu dilaksanakan di tahun 2023. Di tahun 2023 itu kami revitalisasi baru 3 bahasa dulu, Mbak. Jadi ada bahasa Bengkulu, dialek Serawai, bahasa Rejang, dan bahasa Enggano. Jadi tahap-tahapnya itu banyak selama setahun itu. Yang pertama harus koordinasi dulu dengan pemerintah daerah dan juga pemangku kepentingan. Kemudian kami membuat DKT. DKT itu bahasa Inggrisnya FGD. Kita taunya FGD ya, Focus Group Discussion. Ada bahasa Indonesianya, ada padanannya. Padanannya itu DKT. Diskusi kelompok terkumpul. Nah, kami melaksanakan DKT untuk membuat modul pembelajaran. Kemudian kami panggil guru-gurunya ke Bengkulu untuk melaksanakan pelatihan. Jadi pada tahun 2023 itu ada sekitar 250-an guru yang kami panggil ke Bengkulu latihan untuk mengajarkan bahasa daerah. Kemudian baru diterapkan di masing-masing sekolah. Kemudian setelah itu kami pemantauan. Nah, ketika pemantauan itulah kami berinteraksi langsung dengan siswa di sekolah. Jadi memang untuk Bengkulu, walaupun terkadang di daerah yang memang benar-benar asli, itu masih banyak juga anak-anak yang tidak bisa bahasa daerah. Jadi karena intervensi bahasa Melayu Bengkulunya cukup kuat, misalnya kayak di Enggano saja. Di Enggano itu kan tempatnya jauh ya, pulau, dan memang eksklusif gitu kan, hanya orang-orang Enggano di sana. Tapi di sana orang-orang sudah menggunakan bahasa Indonesia.
sudah jarang sekali yang menggunakan bahasa Enggano. Hanya mungkin dari 2 dari 10 orang yang menggunakan bahasa Enggano dalam kehidupan sehari-harinya. Terancam dong artinya. Udah terancam punah, bukan rentan lagi kalau Iya. yang Enggano. Jadi dari 100 orang, misalnya perbandingan 100 orang di Enggano yang menggunakan bahasa Enggano tuh mungkin hanya 20 orang di rumahnya. Jadi ini merupakan isu yang sangat penting sebenarnya dan sangat urgen. Karena kalau dibiarkan lama-kelamaan penutur akan semakin berkurang dan akhirnya bahasa itu punah karena tidak ada penuturnya lagi. Seperti itu. Oke, ini adalah masalah yang cukup besar juga artinya ya, yang besar memang. Iya. Bagaimana sih caranya untuk menyikapi tentang kepunahan bahasa, hampir punahnya bahasa tersebut? Ini gimana caranya para orang-orang dari kantor bahasa untuk mempertahankan bahasa tersebut? Jadi untuk pemertahanan bahasa daerah itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari institusi ya. Benar. Sebenarnya seperti institusi pemerintah atau lembaga dari pusat juga itu tugasnya untuk memantik. Jadi memang kalau dari kami, upaya yang kami lakukan adalah memantik rasa kepemilikan terhadap bahasa daerah itu. Jadi kita membangun kesadaran ke masyarakat bahwa bahasa daerah itu adalah suatu aset, suatu warisan yang harus kita jaga, seperti itu. Nah, dari memantik semangat itu, alhamdulillah orang-orang mulai sadar nih, oh ternyata bahasa daerah itu ternyata adalah suatu aspek yang penting juga dan harus dijaga juga. Nah, syukurlah dari adanya pantikan tersebut, masyarakat mulai bergeliat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berbahasa daerah. Jadi sudah 2 tahun ini dalam kami menyarankan misalnya dalam berbagai event atau acara kedaerahan ya, misalnya hari ulang tahun kabupaten atau misalnya juga 17 Agustusan, ayo kita ganti acaranya dengan yang berbau bahasa daerah, misalnya menyanyikan lagu bahasa daerah gitu kan, lagu pop berbahasa daerah, atau juga misalnya berpidato berbahasa daerah, atau juga bisa juga komedi tunggal atau melawak berbahasa daerah. Hal-hal seperti itu walaupun terdengar sederhana, tetapi juga sangat membangkitkan geliat bahasa daerah itu sendiri. Jadi bahasa daerah itu akan kuat ketika orang-orang mulai menggunakannya lagi. Oke deh. Jadi itulah salah satu upaya-upaya ya, kegiatan-kegiatan yang gitu, jadi bisa membagikan semangatnya untuk berbahasa daerah. Oke deh Mbak, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.